Ya, saudara pemirsa masyarakat Provinsi Papua Selatan. Saat ini Dr. Andos Johannes Glubagepse sebagai mantan Bupati 2 periode saat ini mendatangi masyarakat di perbatasan Sota, saudara pemirsa. Saat ini masyarakat dari utusan kampung-kampung dalam hal ini Yang Gandur, Kuel, Torai, Rambu, masyarakat di sekitar kampung perbatasan mereka, keterwakilan yang datang langsung bertemu dengan Bapak Dr. Johannes Glubagepse di Sota dan langsung berdiskusi langsung dengan Dr. Andos Johannes Glubagepse. Dan kedatangan Bapak Dr. Andos Johannes Glubagepse di tengah-tengah masyarakat dan Bapak menyampaikan pengganti dari Bapak Dr. Andos Johannes Glubagepse adalah adik kandung yaitu Bapak Darius Kiwilon Gepse dan Yusak Yaluo yang maju menjadi calon gubernur Provinsi Papua Selatan dan itu asli-asli. Bapak memberikan harapan untuk masyarakat perbatasan kalau kalian mau memori lama akan kembali, inilah utusan yang Dr. Andos Johannes Glubagepse datang dan menyampaikan kepada masyarakat. Dan masyarakat juga menyampaikan dalam diskusi bahwa sejak kepemimpinan Dr. Andos Johannes Glubagepse menjadi bupati, masyarakat merasakan bantuan. Tetapi saat ini, bupati ganti bupati bahkan sampai pejabat sementara gubernur, masyarakat belum merasakan yang seperti apa yang dilakukan oleh Dr. Andos Johannes Glubagepse pada saat itu. Sehingga kita ikuti penyampaian langsung dari Dr. Andos Johannes Glubagepse di tengah-tengah masyarakat perbatasan Sota. Orang lain yang sudah tarik itu orang hanya pikir bahwa saya tarik, jadi nomor lain itu tidak ada dalam pandangan mereka itu bahwa nomor yang orang tarik itu nomor 1. Ada Tuhan sembunyikan nomor itu di belakang. Itu tarik nomor. Tapi sungguh-sungguh Tuhan bekerja di situ. Jadi dorong sudah pegang. Jadi adik Darius ini dengan kesian almarhum dari Asmat. Jadi pasangan. Jadi nomor ini tersangkut di atas apa ya? Dia tempel di bawah sekali. Sampai dorong goyang-goyang dia baru dapat nomor itu. Ternyata itu nomor 1. Jadi dorong 4 baris semua. Lalu dorong buka 1, 2, 3 dari punya nomor 1. Jadi Tuhan tunjukkan wahai manusia. Ya. Sekalipun kamu berusaha untuk merubah apa yang menjadi kehendak dan keputusanku. Keputusan untuk memuliakan orang asli di tanahnya itu saya kasih itu kepada orang asli. Itu terjadi kemarin waktu tadi kuliah. Jadi Darius nomor 1, asli-asli nomor 1, Kondomo dengan saudara kita dari Buton ini, Buton Kaimana. Jadi dorong 2 nomor urut 2, Romanus karena dia sudah 2 generasi dari Deputete. Ya, dari Deputete terus dia turunkan Depo Bapak kawin dan saya pertama sekolah di Sekolah Rakyat Imam dulu. Nomor urut 3. Adik Apollo Sabanko karena dia baru 1 generasi dia kasih nomor 4. Sesuai. Ya, itulah intinya adalah hargai diri sendiri. Jadi ketika kita merendahkan diri kita, orang lain akan lebih merendahkan kita. Jangan pernah merendahkan diri. Percaya diri. Saya sudah sekolah dari kampung saya Luayak sampai Jakarta. Percaya mas sombong, kan saya selalu ranking 1 di sekolah, tapi ranking 1 di dalam perhatian kepada semua orang. Sampai saya bilang sama orang Marin itu korban dari sifat dasarnya saja terlalu baik dan tidak juri orang. Walaupun kita besok mau hancurin. Tapi ya tidak apa-apa, memang itu merek kita. Kita tidak bisa berubah tiba-tiba jadi orang pelit, orang kikir dan segala macam. Tapi kan Tuhan sudah yang penting besok bagaimana kita membenahi hal-hal tertentu di dalam kehidupan kita.
Dulu waktu saya mau maju jadi bupati, saya tarik nomor urut 1 dan saya jadi bupati. Ya, tapi bukan bupati penguasa, tapi bupati pelayan. Orang asli yang betul itu dia harus sama dengan tanahnya. Kasih kehidupan semua. Orang asli yang benar. Orang asli yang dia paham betul. Saya kasih tahu. Saya ini orang begitu pernah Pak Prabowo lagi kasih kuliah umum pada banyak perguruan tinggi di Jawa sana. Di hotel saya ada di situ, saya cari di Pak Adi. Terus ada dosen yang tanya saya, Bapak dari perguruan mana ya? Saya bilang, saya dari Universitas Alam Semesta. Wah. Memang universitas itu ada, itu Tuhan Allah punya. Kalau kamu kamu universitas itu dosennya universitasnya beda, ini dari Tuhan Allah, kamu universitas manusia. Kita beda, saya ini universitas dari Tuhan Allah yang namanya Universitas Alam Semesta. Dan dosen-dosennya beda, dosen-dosennya bukan manusia. Lampu dosen itu manusia. Universitas Alam Semesta itu dosennya adalah tanah ini. Dosennya adalah tanah ini. Dosennya itu adalah matahari. Dosennya itu adalah air. Dosennya profesor doktor yang ajarin saya tentang kehidupan. Itu tanah, air, pohon-pohon, angin, dan segala macam. Dan salah satu dosen yang selalu mengajarkan saya itu melambaikan tangan itu adalah kelapa. Dia melambaikan terus, padahal kita tidak pernah balas ini kelapa melambai-lambai sama kita orang. Guru-guru saya yang mengajar sekolah itu. Saya bilang orang, kamu baru tamat satu sekolah. Ada sekolah yang kamu belum tamat, yaitu sekolah kehidupan. Tamat dari sekolah kehidupan. Kita beda. Universitas yang kamu sekolah itu manusia, dosennya manusia. Kalau saya dan semua dosen saya itu alam. Alam mengajarkan saya. Makanya ketika ada orang tanya, tanah ini tidak pernah jadi kekayaan, tapi dia membuat orang jadi kaya gitu. Baik, saya sampai di tanah saja. Kita kerinduan tuh harus Bapak yang di depan. Tidak mau rujuk-rujuk orang begitu. Kita mau Bapak yang harus di depan. Jangan rujuk-rujuk orang. Karena pengalaman sudah banyak toh untuk orang. Sampai berhadapan muka juga next. Tapi terima kasih tapi masih antar adik-adik yang lain yang kita sudah bicara. Oke, ini. Dulu Bapak Bupati sampai hari ini tetap posisi seperti ini di kita orang sini. Pendidikan, kesehatan, pembangunan juga. Yang Bapak tinggalkan itu yang kami masih rasakan. Tidak ada perubahan. Sama sekali tidak ada perubahan. Makanya dari pertama saya bilang sebenarnya kita mau ke Bapak sendiri yang di depan. Supaya kita gampang-gampang ketemu begitu. Kita tidak suka ketemu orang yang susah sekali untuk buka pintu untuk kita orang. Karena itu yang kita alami selama ini. Ya, betul. Mulai dari Bapak turun. Kita pakai kepentingan tuh kita tidak bisa sampaikan. Sampaikan aja sudah tidak bisa. Kita baru pergi dong bilang kita tuh, kok belum bicara harus tahu. Tapi dia tidak tahu maksud datang untuk apa. Begitu. Mungkin yang saya mau sampaikan di sini pendidikan Bapak penting sekali. Kita pananan sebatas SMA. SMA juga itu mungkin karena ada SMK di Sota. Sehingga dong sekolah di sini saja. Kalau ke kota kita tidak mampu. Ada beberapa anak yang kita nekat kasih maju dorongan untuk dorang bisa sekolah di kota dengan kemampuan yang ada. Kita ini kan sudah malu toh untuk masuk ke pemerintah. Karena dong bilang kita tuh belum bicara dong tahu. Jadi kita jadi malu diam. Sehingga beberapa anak-anak yang kita sekolahkan di kota yang jadi kesulitan pertama untuk kita itu tempat tinggal.
tempat tinggal asrama kah seperti begitu. Itu sangat-sangat kita rindukan Bapak. Karena kita padahal belum harus sekolah di kota, ada yang mau kuliah, kita sewa rumah dengan kemampuan yang ada. Kita harus sewa rumah. Biar susah-susah bagaimana kita sewa. Jadi mungkin kerinduan kita hari ini yang saya boleh sampaikan untuk Bapak itu tempat tinggal untuk anak-anak asrama. Biar kita cari uang setengah mati untuk beli dong pakai kepentingan sekolah, tapi mereka bisa tidur aman saja itu sudah terima kasih. Untuk anak-anak yang di kota, ada yang sudah di universitas, ada yang SMA juga di kota, itu memang sedikit jadi ini untuk kita. Kadang juga ada orang tua-tua yang aduh sama ke sekolah panas di kota, tapi begitu sudah keadaan. Kita mau ke bos ini semua pintu tertutup, sama saja. Biar orang yang mungkin dulu kita pilih dia sejadi kakak juga, baku lewat begini dia tutup kaca mobil, sedih sekali. Waktu cari suara kok datang di kita dengan kata kakak ade, tapi begitu naik daun sudah kakak connect sudah nanti saja. Jadi memang itu juga bikin kita sedikit kecewa untuk orang datang, saya punya calon yang ini, saya punya calon yang terkadang kita masyarakat bilang aduh sudah biar sudah, nanti baru kita lihat kita mau pilih siapa di situ. Karena sama saja ini yang kita memang jaga-jaga. Jadi itu mungkin yang saya mau sampaikan di siang ini untuk Bapak, tolong kita untuk anak-anak sekolah, asrama kah, biar dong tinggal tenang. Nanti yang lain-lain itu biar kita usaha pelan-pelan. Seperti itu Bapak, karena terkadang tuh mama-mama yang pikiran kacau. Karena mama-mama yang sibuk dan anak-anak. Betul, pikiran kacau. Baru mau tidur begini anak telepon, ma ini itu, aduh kemana lagi. Begitu Bapak. Itu harapan saya. Jadi kalau orang lain, ini yang beda. Orang lain di luar orang asli itu mereka cari kekuasaan. Tetapi orang asli itu mereka menjadi pelayan. Karena apa? Tercermin dari tanah ini. Tanah ini adalah pelayan. Tanah ini pelayan. Yang melayani semua hidup. Jadi di situ ada perbedaan yang mendasar. Bahwa saudara-saudara kita yang asal usulnya juga belahan dari kita. Orang itu mau cari kekuasaan. Bagi kita orang asli itu adalah menjadi pelayan bercermin dari tanah ini. Tanah ini sederhana, tanah ini kotor, tanah ini tapi kehidupan seluruh makhluk itu berlangsung karena tanah yang sederhana yang orang bilang kotor. Dari tanah. Jadi pemimpin di tanah ini yang melayani itu adalah pemimpin yang sungguh-sungguh menjadi pelayan sama dengan tanah. Pemimpin yang sama dengan air. Yang memberikan dahaga dan kehidupan yang lain. Pemimpin yang sama dengan angin tiup, panas-panas, siang turun dapat angin kasih keseluruhan. Itu pemimpin harus menjadi penyejuk. Ketika hawa panas melanda masyarakat yang sedang bergumul dengan kesulitan. Menjadi matahari, pemimpin itu harus menjadi matahari, memberi penerang. Makanya posisinya dia harus di atas, adalah bola cahaya yang melayani manusia yang selalu. Kalau orang di tanah ini dia tidak bercermin kepada alam ini, itu dia akan gagal. Tapi pemimpin yang sungguh-sungguh dia bercermin pada sifat dasar dari tanah, sifat dasar dari air, sifat dasar dari matahari, sifat dasar dari angin,
pemimpin yang akan dikenal. Jadi kita punya pasangan ini adalah tim kasih sayang. Sama dengan tanah ini mengasihi kita. Jadi kita putih calon ini itu adalah tim kasih sayang. Ini tim kasih sayang. Karena masyarakat mengalami krisis kasih sayang ketika mereka jadi penguasa. Jadi kalau ada kasih sayang di dalam hati mereka, diri mereka akan perhatikan orang. Bagaimana dia sudah hitung-hitung mobil berapa, mobil yang ada kacanya yang tidak kelihatan mukanya. Gitu. Kalau Tuhan dengan tanah ini sudah kasih tunjuk kita nomor. Saya pernah tarik nomor 1 jadi bupati. Dan adik saya ini dia tarik nomor 1 itu sudah betul-betul. Kenapa? Kenapa itu? Mari kita kenapa itu. Ya, kalau kita bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki, nanti kita akan alami persoalan begini. Kalau saya tidak lari mau kasih pensiun, tapi saya tidak pensiun dari memberi. Saya terlalu lari. Jadi ada dua perbedaan di situ. Tuhan hadirkan kita itu untuk melaksanakan sebuah amanat dari. Tapi negara hadirkan yang namanya gubernur dan bupati untuk sebuah tugas. Tapi kalau saya ya hadirkan Tuhan untuk melaksanakan ajaran yang utama dan terutama kasihlah Tuhan Allahmu. Kedua itu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena yang melahirkan saya itu orang lain, terus mati orang lain. Jadi kenapa saya harus diri sendiri? Memang siapa jenazah yang pernah urus jenazah dia pikir bahwa dia orang lain itu lebih penting dari diri kita, itu yang penting. Kan orang lain yang membesar melahirkan kita, orang lain yang membesarkan kita dan segala macam. Sampai terakhir kita mau tukar badan itu, badan kasih tinggal di bumi dan roh pergi ke Tuhan itu hanya satu. Jadi kita semua bersatu saja untuk memilih pelayan tanah. Jadi saya menjadi bahagia. Orang yang bahagia dan orang pikir, jadi dia mau hidup bagaimana? Tidak ada. Orang aja, orang tidak pernah punya ban. Gimana burung-burung punya ban ada kan tidak? Ya, burung-burung punya ban tidak ada. Tapi orang tiap hari berkicau itu coba ya. Selalu senang. Kita ini cari uang setengah macam sudah jadi orang jebak kita orang begitu. Kenapa kita tidak seperti burung itu? Ya. Jadi Tuhan di firman itu sudah katakan burung-burung itu Tuhan memberikan makan kepada burung. Bagaimana dia memberi makan? Pohon-pohon ini dia berbunga dan segala macam orang hisap madu dari. Ya. Kalau yang lain ya menghisap madu dari hak orang. Dari rawa biru. Oh tetap. Nah ini ada pengalaman. Waktu masyarakat rawa biru ini dorong palang itu rawa biru. Oh. Sampai Kapolres dengan segala macam pejabat turun. Itu saudara itu sudah marah. Saya bilang saya tidak akan buka. Kalau itu yang datang minta saya buka, saya akan buka. Kalau Kapolres, saya tidak percaya Kapolres. Terus bagaimana ceritanya? Orang ini Tuan Allah Sutarudora, jaga rawa itu. Air dari zaman Belanda itu sudah habis.
Tidak ada yang dorong perhatikan orang-orang yang jaga rawa ini untuk air itu. Sampai itu cerita sama dorang. Dulu ini bapak ini suka, saya marah dia. Air kamu ambil baru kami tidak pernah dapat kompensasi. Ke rumah. Berapa orang yang perlu rumah di Rawa Biru ini? Ya, lebih. Saya datang dengan truk, satu truk bawa bangunan satu rumah sekian banyak itu saya bawa. Saya hanya percaya itu ini saja. Kamu orang yang saya tidak percaya. Saya habis marah dia langsung jawab dengan 3 hari itu rumah berdiri semuanya. Saya ada tinggal. Sampai sekarang tidak ada rumah pengganti. Ditambah jadi itu pengalaman saya sampai Kapolres itu Karobatan. Kata DPRD, saya potong dari jalan lama itu. Saya ban sampai kena paku di situ. Saya potong dari satu jalan lama. Pertanyaan saya dari situ, kenapa kamu bilang dong punya jalan sejarah ini? Dulu pastor layani orang dia naik kuda. Ya. Jadi pastor ini jalan naik kuda itu untuk melayani orang. Kita sekarang bikin jalan-jalannya. Jalan apa kamu kan? Kamu takut dong bikin rusak jalan. Kamu datang bikin rusak orang. Itu pengalaman saya dengan saudara kita di Robiru. Saya tidak percaya sama orang. Kalau dia yang datang, kalau dia yang bilang kita buka, kalau kamu lain kamu pulang. Saya tidak akan dengar kamu. Kalau kamu orang datang itu lihat-lihat kita orang saja. Habis itu kamu pergi. Siapa yang pernah ingat kita pemuka? Kamu minta kita ingat-ingat kamu pemuka. Tapi siapa yang pernah ingat merayat muka-muka? Siapa yang? Kita punya orang ini yang dia masih ingat kita orang. Jadi kamu orang biar minta juga mau ke barang, kita tidak akan buka. Kecuali kalau dia yang datang. Dan akhirnya kita apa itu buka itu sama-sama. Itu ada cerita tentang bagaimana masyarakat tahu menghargai siapa yang punya hati terhadap masyarakat di sana. Dan saya alami itu. Satu di Romanda. Kita ajak orang tanam ini padi semua. Sampai orang berkelimpahan beras. Sampai saya sudah turun dari jabatan. Tidak ada orang yang ingin orang lagi. Orang mulai saya puasa. Masih ada ini. Kita putanan ada tanam. Terus pergi. Siapa mau urus itu orang lagi? Gitu. Saya punya tim yang baik. Yang kerja. Membuat masyarakat itu bahagia. Bukan dorong bikin orang bahagia saja. Orang senang merasakan arti seorang pemimpin. Terus apa bedanya ada bupati dan tidak ada bupati kalau hidup kita tidak berubah? Betul. Lalu mereka urus apa dan bangun apa? Benar. Yang kita tahu adalah bupati, gubernur, yang berhenti untuk stop diri sendiri terjadi.
tim-tim turun tipu-tipu rakyat. Nanti habis itu siapa yang mau bertanggung jawab atas janji? Jadi tim-tim yang turun ke bawah itu turun janji lebih dari kemampuan seorang bupati nanti. Orang semua lari habis, terus itu produk janji itu tinggal di kampung. Habis janji dong bubar semua. Saya ingat ada satu campuran Tionghoa dan kita orang Bali. Kita orang yang jadi tim di Semangga sih. Oh janji dengan segala macam. Sekarang orang yang janji juga hidupnya juga tidak berubah. Apalagi orang yang dijanji juga tidak berubah. Nah ya siapa yang berubah? Jadi sudah saatnya kita mulai belajar. Yang kita perlu sekarang itu bukan penguasa atau apa-apa. Tapi kita perlu adalah belayan. Perlu belayan. Kalau jadi anak bupati dan kalau rajin. Jadi ini Pak Putin itu masih 100.000 uang duduk. Terus datang lagi. Tadi saya dengar ada yang bagi-bagi motor. Tapi kan dia tidak sadar bahwa dia kasih motor untuk 1-2 orang. Yang lain udah cemburu, ya boy sendiri pilih sudah kamu yang dapat motor ya kamu. Orang yang sudah cerdas dan itu kan sudah ketahuan bahwa dia punya asumsi atau pandangan bahwa kalau saya kasih dorong motor, dorong senang bahwa ini hebat ini. Padahal dia tidak pikir bahwa dia sedang melahirkan sebuah kecemburuan ya. Oh, kasih dia lalu kita tidak dapat ya. Jadi itu calon-calon yang tidak cerdas. Prinsip yang kita punya itu adalah tidak ada satu warga pun di Papua Selatan atau di Kabupaten Merauke yang rakyatnya hidup dalam rumah tidak layak huni. Karena kita ingin dan ini harus menjadi salah satu kota satelit perbatasan. Mari kita ngomong tanggung jawab kepada keluarga. Kalau 2 generasi saya ini kan anak asrama, dibentuk di asrama. Nah, sampai sekarang kalau asrama menjadi salah satu pilihan untuk kita itu. Untuk adik-adik saya dan ponakan saya pikir betul. Kalau Papua Selatan mau maju, kalau orang Kano, orang Yenan, Marori Menge, orang Biananem, orang Duh, orang Deganem bukan orang hutan, tapi marin pedalaman. Kalau mau maju, kita bicara kader-kader itu dan kita mau sekolahkan. Setiap kader harus kita sekolahkan, laki dan perempuan. Supaya SDM kita itu ke depan. Bagaimana SDM siang lebih dulu tapi terbelakang lebih dulu? Ini kan kita bertentangan dengan apa yang Tuhan maksudkan dengan ciptaan ini. Siang lebih dulu tapi terbelakang lebih dulu. Ini salah ini. Kenapa sampai orang tidak memahami itu yang saya bilang, saya tamatan Universitas Alam Semesta. Kan mestinya kan orang belum tahu bahwa dorang ini lebih dulu siang.
Mereka harus lebih dulu diajari tentang kemajuan lebih dulu gitu mestinya. Ya. Tapi karena ibu kota jauh di sana, kita dibiarkan. Nah, ini ada kesalahan yang bertentangan, kesalahan. Dari sisi sejarah ya Sabang Merauke. Tapi dari segi rancangan Tuhan, ini yang terdepan. Merauke Sabang. Karena matahari terbenam terakhir di Sabang kan. Terbit lebih dulu di sini. Ibu-ibu mohon maaf, sholat subuh lebih dulu. Orang belum subuh di sana, kita udah subuh lebih dulu. Subuh 2 jam. Jadi sholat subuh sudah lebih dulu di sini. Jadi kalau Tuhan mendengar orang sudah berdoa lebih dulu, orang lebih dulu berdoa di sini mulai dari teman-teman Muslim. Sholat subuh lebih dulu 2 jam. Tuhan lebih dulu dengar doa orang-orang sini lebih dulu. Baru Indonesia Tengah, baru Indonesia Barat. Orang masih tidur nih, kita telepon jam 5, jam 7 di sini, di sana masih jam 5. Jadi kita mau sesuaikan ya konstruksi kemajuan itu mulai dengan apa sebenarnya Tuhan maksudkan dengan lebih dulu kasih siang di sini. Sesuai dengan irama ini. Jadi perjalanan waktu itu konsepnya. Sehingga bagaimana caranya? Kemarin dari orang Koemsit, dari Lokaba ini antara Kaptel dengan Lokaba. Dulu Lokaba saya turun dan heli. Bikin dong punya rumah-rumah. Koemsit. Saya bilang Bapak rumah mirip-mirip sama. Setelah itu tidak ada lagi. Itu sama dengan Bapak sudah bawa hati kita tinggal di hati Bapak. Tapi karena sudah tidak ada yang rawat itu hati itu dan sekarang rumah semula mirip-mirip. Terus sekian puluh tahun apa yang orang lihat gitu. Kita pernah sampai ke situ. Dan ini pemikiran dasar kita tidak bertolak dari kepintaran, tapi kita bertolak dari apa yang Tuhan sudah rancang. Ketahui dulu kehendak Tuhan, baru kita bicara kepintaran untuk menggenapi apa yang menjadi rancangan Tuhan. Apa yang menjadi rancangan Tuhan? Kita harus sesuaikan. Kalau kita bertentangan dengan maksud Tuhan, sudah. Uang taruh banyak juga. Nah, sekarang yang datang ini banyak. Karena di situ ada konsep besar yang sudah masuk. Di atas tujuan itu. Jadi ada konsep-konsep yang kita mau. Bagaimana kita membangun. Mari kita menggunakan kesempatan itu untuk mulai. Karena saya ditugaskan oleh pemerintah untuk berada di sektor masyarakat supaya saya gampang bicara, saya keliling ke kampung-kampung untuk bicara tentang hal-hal itu. Jadi teman-teman dari Jawa jangan lupa kita punya prinsip satu, kasih semua tanpa batas dan kasih tanpa batas untuk semua. Itu kita punya yayasan Bala Kasih. Dan kita tidak pernah menolak siapapun. Kita sama orang boleh. Ya. Jadi dari mana kita bisa tahu dan tempe itu enak ya dari dulu kita cuma bakar ke apa dan segala macam. Ketika kita saudara-saudara mulai datang ada kios di depan baru kita mulai. Jadi terima kasih untuk saudara-saudara warga Nusantara ya. Menyatu dengan kita nggak lupa, kita nggak akan. Hari kita hidup berangkulan bersama-sama. Jadi sekarang ada kesempatan untuk kita memilih pelayan, bukan kita memilih penguasa. Kita memilih pelayan. Pelayan di tanah ini. Jadi kalau kita terlalu tinggi secara mau bicara mau pilih penguasa, lebih baik kita ambil yang terendah, memilih pelayan. Jadi kita memilih pelayan kali ini gitu di tanggal 27
November. Itu saja yang saya harap, mari kita bersatu. Orang kita yang Tuhan pilih mewakili kita itu di kandidat nomor urut 1 Darius Kewilong Gepse dengan Yusak Yaluo dari Komunido. Tadinya dengan anak Asma, tapi Tuhan panggil dia. Dia sudah pergi. Kita dikasih waktu oleh KPU itu 7 hari, dan 7 hari Tuhan juga genapi. Nah, kita bisa urus sampai sudah jadi pasangan resmi. Pasangan resmi untuk gubernur dan wakil gubernur itu nomor urut 1 dan bupati ya ada 4 pasangan juga. Kita punya pasangan satu paket itu dengan nomor urut 2. Nomor urut 2 yaitu Christian David dan Gepse dengan ada di sini dengan Kusmanto, Haji Kusmanto, saudara kita dari Jawa. Mari kita bersatu bersama-sama untuk memilih para pelayan, ya, supaya dapat melayani dengan masyarakat. So, saya juga tetap ditugaskan oleh negara ini untuk menjadi pelayan di bidang pertanian dan bidang-bidang lain dan bidang pendidikan. Nah, salah satu yang kita akan usulkan itu adalah jadikan Sota ini sebagai salah satu kota satelit perbatasan. Kota satelit perbatasan yang ada di sini, kita coba tata dia punya master plan kotanya seperti apa kota perbatasan ini. Ya, dengan catatan kamu jaga komputer jaga. Atur baik-baik supaya dia jadi kota satelit perbatasan. Nanti ada kota satelit yang ekonomi, ada kota satelit nanti ada di sana. Itu kemarin kita sudah bicara dan konsep ini diterima, saya usulkan waktu itu. Jadi kita menghadirkan suasana kota supaya masyarakat berburu kota ke sana. Dan ini efek dari kita tidak membawa suasana kota ke pedalaman itu, pemulung mulai banyak, ya. Kemudian mereka jadi pecandu apa dan segala macam dan mulai merusak. Dan ini menjadi gejala yang menghancurkan generasi muda orang-orang kita gitu. Bila tiap kali orang datang jual kelapa, mereka tidak ada dusun kelapa, tapi tiap hari jual kelapa gitu. Ya, usia masih muda, tapi dia sudah mulai berjualan kelapa karena ada kegagalan. Jadi ini menjadi potret bahwa perlu ada pemerintah yang matanya melihat masyarakat. Kalau mata sudah melihat, hati tergerak, ya berarti kita akan berpikir bahwa hari ini mereka jadi pemulung, mereka jadi penjual kelapa itu bukan masalah, itu fakta. Tapi kenapa mereka jadi begitu, berarti ada hal-hal yang punya latar belakang yang kita perlu tangani. Mulai dari latar belakangnya, supaya besok tidak ada pemulung dan sebagainya. Ya. Jadi kita kan sudah mulai ada peluang yang sekarang datang. Pertama, makanan kita harus cukup. Nah, di sini karena padi tidak bisa tumbuh, sagu hanya saya lihat di daerah Yangganur ya. Saya lihat sagu subur juga di Yangganur ya. Terus kali apa itu yang dia potong dari Mokerawa Biru? Mangkumet. Tuh, daerah-daerah aliran seperti itu kan sagu cukup banyak. Jadi saya udah minta ketika saya diberi tanggung jawab selaku penanggung jawab swasembada pangan region Papua Selatan, saya tidak akan sepenuhnya berbicara tentang padi, tapi saya bicara soal bagaimana diversifikasi pangan ini kita lakukan. Ada pangan dunia atau pangan nasional, tapi ada pangan lokal ini. Pangan lokal ini ada kaitan dengan upacara-upacara adat. Jadi jangan kita semua orientasi ke sana, lalu makanan pokok kita tinggalkan. Jadi ini akan menjadi salah satu konsentrasi kita. Saya selaku orang sini yang diberi tanggung jawab untuk menangani pangan, swasembada pangan region Papua Selatan,
ya pasti kan kita akan duduk bersama-sama lagi gitu. Kita akan mulai dengan kita berbicara bagaimana kita membangun pangan gitu. Karena masyarakat di sini makan kumbili ya. Saya lihat teman-teman di Afrika sana dorong makan kentang yang begitu dong, badan juga tinggi-tinggi. Nah, ini kan tinggal kemasan saja bagaimana kita lakukan. Dengan penuh kesadaran dan potret yang kita lihat, ukuran tentang pendidikan itu saya cuma lihat dari formasi. Mereka semua menyerbu. Kita mau pilih mana, tinggal mana. Lulusan SMA terbanyak menyerbu kantor MRP untuk minta rekomendasi. Ya MRP dan mereka akan kasih rekomendasi. Tetapi kan formasi kan terbatas untuk lulusan ini. Sehingga kita harus mulai berpikir untuk formasi ke depan kan kita bikin 2 formasi. Gitu. Ada formasi Otsus, ada formasi Nusantara. Jadi ya kita saudara-saudara juga ada di sini. Jadi Otsus itu khusus untuk orang saja yang asli. Nusantara kita akomodir saudara-saudara kita yang sudah lahir di sini, sudah kawin-mawin di sini dan segala macam. Ya mereka juga kan ada ruang. Dan kita juga harus hadir sama-sama karena kita siang malam sama-sama dengan orang baru untuk yang satu ini kita tidak kasih ruang. Jadi ada rencana 2 formasi yang kita akan usulkan, kebetulan Presidennya teman. Formasi Otsus itu khusus untuk orang saja. Lalu formasi Nusantara, ya itu kan juga saudara-saudara lain. Tapi kita prioritaskan yang mereka sudah lama berdomisili di sini. Jangan tiba-tiba yang dari sana datang karena dia bisa kasih ini uang sama pejabat-pejabat di BKD, lalu dong kasih dulu. Yang sudah lama nunggu sama-sama dengan orang lokal sini diabaikan. Nah ini bentuk-bentuk keberpihakan. Bentuk keberpihakan yang kita mau lakukan gitu. Sama-sama. Jadi semua konsep, terutama konsep-konsep kerakyatan itu kita lebih orientasi kepada konsep kerakyatan karena manusia lebih penting. Kalau manusia masih berpersoalan daerah tidak akan maju. Konsep ini lebih mengedepankan bagaimana warga yang ada di sini kita ketahui. Saya akan belajar juga, bukan saya tahu jangan sampai kita tidak paham tentang konstruksi demografi atau konstruksi penduduk orang-orang sini. Kalau kita tidak tahu sebut namanya, mulai dari Kondro sampai di kampung saya, ada orang tidak tersebut kampung-kampung itu. Kampung lama saja di Kota Merauke saja kalau tidak tahu. Nawari, Imbuti, Jawati, Jobar. Padahal tidak tahu bagaimana. Batas-batasnya. Tidak ada orang bikin ada kelurahan sampai ada orang mau bikin kampung yang mana? Kampung lama sudah musnah sama Belanda masih hidup. Ya. Saya kan hidup zaman 2 zaman Belanda saya hidup, ya saya hidup jadi saya tahu gitu. Ya. Jadi pengetahuan seperti ini menjadi penting untuk anak-anak kita. Bagaimana kita berproses di zaman dulu gereja masuk, dari gereja masuk, pemerintah masuk, dan sekarang perkembangannya ke depan seperti apa. Jadi pengetahuan seperti ini perlu ada pada pejabat-pejabat dan birokrat yang ada di kantor gubernur dan kantor bupati. Kalau tidak, ya susah. Macam orang Wapepo itu karena dulu ada kolera serang orang lari semua gabung di Salor. Namanya saja juga, namanya orang bilang Salor kan itu Salor. Orang luar tidak bisa bilang Salor, dia bilang Salor sama dengan Kum. Nama aslinya Kum. Belanda tidak bisa bilang Kum, dia bilang Kumbe. Sekarang jadi Kumbe. Padahal aslinya itu Kum. Jadi nanti kan ada usulan kalau besok kita mau bikin misalnya kota Madya. Bukan kota Madya Merauke, ini kota kalau mau bikin lagi ini Kabupaten Marin ada kota Madya yang masuk. Itu nama aslinya. Ya. Kamu kemana? Masuk. Dulu itu orang tua-tua dan kamu kemana? Masuk. Dulu tidak bilang Maro,
Maroka eheliki. Waktu kapal uap Belanda masuk ke Kalimaro, entah orang tanya orang Urum atau orang tanya orang di Muti, sungai ini nama apa? Jadi orang jawab Maroka ehe. Jadi Maroke. Padahal ini Maro kan ada ucapan itu Maro kan ada slang-slang orang Marin mulai dari Sanggase sampai ke Wambi gitu. Kalau orang bilang tom-tona senter, mano kita walap. Itu baka biaka boke itu kan darahnya. Mana daka adaka gitu air. Jadi kalau orang kan dari mana dia tahu bahwa dia dari daerah mana yang menggunakan slang seperti itu, misalnya kita juga di sini. Orang mau tahu kan, kalau saya sudah tahu dari bentuk kepala saja dengan bentuk jalan kaki sudah tahu. Kanom ini sama dengan orang Kimam, jadi kalau orang Kimam datang di sini orang sama dengan orang Kimam Kanom. Ya. Jadi dari peta itu kan saya tahu. Kalau bicara soal Bade badan untal dan segala macam. Kalau dorong mau jadi binaraga orang Bade itu ya hebat. Kalau dia Cina gitu kan lombanya tuh. Ya. Jadi peta tentang pengetahuan dasar etnografi, etnologi itu kan menjadi penting. Sehingga kita selalu diproses dalam keadaan merusak keaslian kita gitu. Tapi kalau kita sendiri orang asli sudah jalan dan ini kita harus kembali dan untuk menata kembali apa ya Tuhan sudah maksudkan kita gitu. Ya. Jadi itulah kurang lebih pertemuan kita hari ini. Terima kasih, saya minta maaf kalau beberapa hari lalu tadi Banggu dia telepon saya bilang besok pagi saya datang. Ini orang sudah datang pagi-pagi, gerbang sudah dibuka baru lewat pintu sapi. Saya cuma pesan saja ada beras itu kemasan orang kasih orang kopi dan segala macam. Jadi tiap hari itu, jadi ada dapur umum di sini. Ada 2 dapur umum yang di sini, Waso ada dapur umum di sekretariat. Dan saya sudah bikin rumah panjang, besok 55 meter, saya udah beli alat-alat itu semua. Piring, mangkuk, sendok dan segala macam. Jadi saya sudah bikin rumah untuk pelayanan perbaikan gizi, termasuk orang-orang kita yang kalau datang ke kota tidak ada uang untuk tidak makan, ada dapur umum yang nanti melayani orang itu. Ada rumah panjang di situ, piring saya sudah taruh, gula kopi saya sudah taruh semua, hanya untuk melayani kita. Kalau orang tanya mana orang asli, pabrik ke sana itu orang ada. Karena kota ini sudah menggusur orang asli, tidak ada warga, padahal kita ini jual tanah dulu. 55 meter itu udah bangun. Jadi masyarakat yang kalau datang, ya, saya rencanakan juga mau bangun penginapan. Supaya kalau kita pora tidak ada penginapan, kamu tidur di situ, makan nanti di sana. Ya. Kebetulan saya sudah beli tanah dan saya bikin penginapan khusus untuk orang tidur gratis di situ, nanti makan gratis juga. Karena kalau tidak ada, dulu saya lihat waktu kita mulai tahun 70-an, orang asli itu kan jalan rombongan-rombongan. Asman jalan di rombongan, Mapi jalan rombongan, Marin juga, Dasar Imam juga rombongan. Kan rombongan itu tidak ada. Karena saya mulai masuk jalan kaki dari kampung sana 1 minggu. Sekolah di SMA Joni. Libur juga saya jalan kaki. Artinya ada proses di mana kita ini kan sudah mulai tergusur gitu. Jadi pusat-pusat perkembangan kampung-kampungan ini kan tetap tidak terpelihara, tetapi juga perlu ada tempat di mana mereka datang ke kota. Kalau tidak ada tempat ya tidak ada makan gitu. Makan di situ gratis. Minum kopi apa sama orang asli kalau mau datang ya kumpul itu, kamu tempat ada di situ, saya sudah sediakan. Kita sudah mulai sadar bahwa perkembangan sekarang kan kita sudah mulai semakin tersisih gitu. Sehingga perlu ada tokoh
yang mulai menyadari bahwa besok kalau kita lebih ke egoisme tanpa melihat kita, nanti kita akan tersisih. Sehingga makanya saya bangun barak itu, saya minta kalau Prabowo datang dia resmikan itu balai perbaikan gizi. Nanti kan ada klinik di situ, kita kerjasama dengan itu supaya orang-orang kita itu ada dua kelompok, orang yang dari mana-mana datang tidak bawa uang, kita orang mau makan di situ, atau saudara lain dari manapun juga dari Nusantara kan, bapak saya dari pedalaman saya tidak lupa kamu makan di situ. Jadi ada ibu-ibu khusus yang akan melayani. Kita tidak pakai minyak, kita pakai kayu bakar. Karena makanan pakai kayu bakar itu lebih enak daripada yang minyak-minyak sekarang. Begitu saudara-saudara, saya datang ke sini hanya mau menyambung komunikasi kita karena saya sudah jalan ke sana kemarin. Ya, saya mesti kembali lagi ke masyarakat lagi. Sudah ada kesempatan pemilihan. Jadi singkat saja bahwa Tuhan sudah kasih petunjuk kepada kita, nomor urut 1 itu kita punya federasi. Itu federasi yang terbawa simbol dari keaslian kita itu ada di nomor urut 1. Dan nomor urut 2 di bupati tadi. Donatur terbesar untuk kita orang asli terhadap tanah ini. Rawa-rawa di tanah ini. Kali-kali di tanah itu donatur kita. Nah, bagaimana kita robah ikan, daging itu menjadi duit? Nah ini yang penting. Ya. Kalau tidak, kita akan kalah. DPR juga nggak bisa jadi. Bupati gubernur mau jadi bagaimana? Donatur-donatur itu tidak percaya kita orang. Tapi kalau sudah jadi, aduh, orang datang bawa makanan, pura-pura sama lembut dan segala macam. Ini Abu Nawas semua. Tapi ya saya lihat bahwa kali ini dukungan untuk saudara-saudara kita itu tidak ada. Saya bersyukur. Besok kita konsentrasi urus rakyat aja. Daripada kita mulai ultra nanti ya saya belum kasih dia proyek ini tidak bahas udah. Kamu kemarin kan tidak ada. Ini rakyat aja. Jadi maaf aja kita mau kasih siapa pekerjaan ini. Karena memang kamu kemarin kan tidak percaya kita dan kamu pikir bahwa kita ini tuh. Padahal dulu dong pernah rasakan saya punya kebaikan. Masa dong tidak jadikan ini sebagai bukti bahwa ada orang Madinah asli yang dia punya hati itu luar biasa. Sampai ada yang bilang, wah itu adiknya itu bisa salah. Ya, jadi terima kasih kalau sudah datang. Saya tidak bawa apa-apa. Saya nanti kita punya teman-teman juga saya akan kunjungi dia, tapi kita akan atur waktu. Jadi ini saya datang untuk ketemu masyarakat di sini, sekolah, rumah sakit, dan segala aspek yang lain. Jadi begitu saudara-saudara yang saya kasihi yang hadir pada kesempatan terindah pertemuan yang ini, ya saya akan kembali lagi. Baik, saudara pemirsa, yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Andos Johannes Kubagipse, saya pikir cerita atau penyampaian yang sangat luar biasa dan bermakna sekali. Demikian saya Urbanus Atikia Yolmen akan kembali di statement-statement berikut, saudara pemirsa.